Masya Allah. Masya Allah. Perwakilan satu orang laki-laki. Oh, alhamdulillah, nggak apa-apa. Satu laki-laki banyak perempuan. Karena katanya kalau satu orang perempuan itu mendoakan untuk satu orang laki-laki luar biasa. Oh, siap. Apalagi kalau dua orang laki perempuan ya, luar biasa. Ini tidak ada tendensi kemana-mana. Ya, ini perwakilan semua alumni. perwakilan alumni. Ya. Selanjutnya dari tipikal graduate 9 ya. Tipikal graduate 9. Tipikal graduate, Masya Allah. Berani, paling berani, cuma berdua. Hebat, hebat. Perempuannya berapa? Oh, ada ceweknya perempuannya. ada di belakang, Masya Allah. Suaranya dong, Neng. Selanjutnya dari Genesis 10, angkatan ke-10. Wow, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma satu orang perempuan. Ustadz, Ya kan masing-masing dapat ada. rahmat, itu rahmat. Alhamdulillah masing-masing ada perwakilan walaupun Alhamdulillah ada satu atau perwakilan. dua ya. Ya, alhamdulillah, betul. terima kasih. Selanjutnya dari Hamas. Pasukan Hamas. Hamas 11. Hamas 11. Wah, nggak ada yang mau ngakuin ini. Ini Hamas nggak ada yang mau ngakuin ya? Sementara ke Palestina kayaknya. Oh iya, lagi ada jihad. bagi bantuan. Oh iya, lagi jihad. Iya, boleh. Selanjutnya dari Jasad, angkatan 12. Jasad. Masih ada, alhamdulillah. Jasad, alhamdulillah masih ada satu. Alhamdulillah. Orang, insyaallah. Paling berani ya, tepuk tangannya dong. Untuk Jasad ya. Selanjutnya dari Granati Oasis, angkatan 13. Granat atau Oasis? Granat. Ya, Granat. Granat, Ya. Di belakang. Masih Masya punya Allah, anak masih kecil, ada. masih kinyis-kinyis ya. Selanjutnya dari Kompas, angkatan 14. Kompas, woi, Masya Allah, luar alhamdulillah. biasa. Penunjuk arah. Ahwatnya mana ahwatnya? Ahwatnya disimpan ya? Oh, nggak ada ahwatnya ya? Nggak ada, dia Nggak ada memang ahwatnya? waktu angkatan Aduh, itu, kasihan. enggak, angkatan itu laki-laki semua, dia nggak ada Oh perempuan. iya, makanya Ya, kasihan. makanya. Selanjutnya dari Kristal, Kristal. angkatan ke-15. Oh, alhamdulillah. Allahu Akbar. Ahwatnya? Oh ada. Ahwatnya mana? Ada. Yang mana ahwatnya? Oh ada 3 orang. Oh, alhamdulillah. Nggak apa-apa ya, di bawah pohon ya, adem ya. Oh, ya. Selanjutnya dari Imagination. Imagination. Dari 16. Wah, Ikhwannya tidak ada ya? Ikhwannya Ikhwan? Wah, waktu angkatan dia itu perempuan semua memang, nggak ada laki-lakinya. Iya, ya. Iya. Jadi bisa ini ya, Iya. subsidi silang. Ya, selanjutnya dari Intelijen. Apa nih? Angkatan 18, Intelijen. 18. Wah, ini orang-orang BIN ini, berarti ini. Oh, luar biasa. alhamdulillah. Ada ya? Ada. Oh, 17 ada. Ada. Oh, alhamdulillah. Suaranya dong, Neng. Mana angkatan 17? Oh, Allahu Akbar. Banyak loh rupanya. Ya, selanjutnya. Cuma malu-malu ya. Dari Pegasus 19. Pegasus 19. Pegasus 19. Ada? Woi. Wah, luar biasa. Ahwatnya? Ahwatnya nggak ada juga. Ya, cuma laki-laki aja ya, nggak Nggak apa-apa. apa-apa deh, ada perwakilan ya. Cuma Hamas tadi kenapa nggak ada ya? Hamas dia bagi Benar-benar. sembako di Palestina katanya. Iya, nggak apa-apa deh. Alhamdulillah lah, kita doakanlah. Masih Mudah-mudahan ada mereka kah? sehat Masih selalu. ada kah? Udah sudah 19. habis. Sampai 19 aja. Ya, sampai Yang 19. 20 ada nggak? Angkatan 20? Ada angkatan 20. Angkatan bungsu? Nggak ada. Aduh. Nggak sampai ke bungsu ya, nggak apa-apa deh, pengais bungsu juga nggak apa-apa ya. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita semua sudah hadir dari Betul. berbagai angkatan. Alhamdulillah, walaupun satu atau dua ya. Satu atau dua Alhamdulillah, mewakili, Ustaz. tapi ini menunjukkan sebuah bukti kecintaan kita. Betul. Jadi kita datang ke sini terus terang saja dengan biaya pribadi, Betul. tidak ada SPPD, Betul. tidak ada donatur, tapi semua Pak Kiai. Kita datang, kita korbankan sebagian harta milik kita. Betul. Untuk apa? Waktu. Untuk berkumpul, Ya, betul. bersua, melihat saudara-saudara kita, wabil khusus bersilaturahim dengan Pak Kiai, para Betul. guru-guru Dengan kita, ayah asatiz kita tercinta. yang Betul, luar betul, biasa. Cintanya tidak pernah Betul. punah kepada kita. Oleh sebab itu kita juga harus selalu mengingat pesan-pesan mereka. Betul, betul. Ya. Ya, kami ucapkan sekali lagi selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh alumni dalam acara Silaturahim Akbar dan Napak Tilas alumni pelajar Pondok Pesantren An-Najah Kertasari Pebayuran Bekasi Jawa Barat tahun 2018. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara Silaturahim Akbar Pondok Pesantren An-Najah Kertasari Pebayuran Bekasi Jawa Barat. Dengan sama-sama kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Akhi Mahmud. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Ustadz Hartawan. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia
Oke, yang kedua kita coba lanjutkan untuk himne Pondokku, semoga semuanya masih pada ingat. Tolong tangannya disilangkan dan genggam tangan yang di sebelah kiri dan kanan untuk merasakan energi pondok kita tercinta. Kami persilahkan. Kita mulai dari ketukan keempat kembali. 1, 2, 3, 4. Oke. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne of Pondokku, marilah kita mengajak pada acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Namun diawali dengan laporan dari panitia pelaksanaan kegiatan ini, yaitu laporan keuangan yang akan disampaikan oleh panitia pada kesempatan ini oleh saudara kita Akhina Arif Maulana dan Ukhtina Dina Alvina. Untuk itu kepada mereka atau yang mewakili salah satunya kami persilakan untuk membacakan laporan keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ayahanda Kiai Haji Mahrus Amin, yang kami hormati Kiai Haji Mustafa Hadi Girzin, yang kami hormati Kiai Haji Agus, Ustadz Misradi, hadir juga ada Ustadz Salim dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab berkat
kudrat dan iradatnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatul uzmanya bisa sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya atas nama panitia untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sejak awal telah bekerja keras untuk mensukseskan acara kita ini. Saya kira ini acara kedua setelah acara tahun 2008 kita mengadakan di An-Najah. Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada para kiai yang mendukung dan mensupport acara ini agar terlaksana di An-Najah atau di sekitaran An-Najah. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak dan Ramil yang sudah memberikan izin tempat kepada kami untuk mengadakan acara silaturahim di halaman kantor dan Ramil ini, di halaman kantor Koramil ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan pahala yang setimpal. Kami pula ucapkan terima kasih kepada seluruh alumni dan keluarga besar yang telah berpartisipasi untuk hadir di acara ini dan berpartisipasi di dalam mengumpulkan donasi. Alhamdulillah sekali donasinya di atas ekspektasi kami, di atas rencana kami, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat kita semua dan semuanya diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami ucapkan mohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan acara ini jauh daripada ekspektasi yang kita bawa dari rumah ke pondok. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita untuk membuat pertemuan-pertemuan selanjutnya yang lebih yang lebih luar biasa, yang lebih mengena bagi kita. Saya sendiri tadi ketika menyanyikan lagu Oh Pondokku, keluar pondok 2007, berarti sekarang 2018, ada sekitar 11 tahun rasanya haru dan gak bisa nahan air mata. Ya paling tidak itu yang kita bisa rasakan tadi ketika kita bersama-sama menyanyikan lagu Oh Pondokku. Mungkin nanti ada menyanyikan lagu Mars An-Najah, tidak kalah wahnya, tidak kalah mistiknya terkait dengan lagu-lagu itu. Hadirin para alumni dan majelis guru yang kami hormati, di acara ini kami mengambil tema berkaitan dengan kegiatan ini adalah silaturahim dan napak tilas alumni An-Najah. Berdasarkan absensi tadi, yang hadir adalah dari ada perwakilan dari angkatan 1 sampai angkatan ke-20. Alhamdulillah saya kira semakin siang akan semakin banyak. Mungkin terkendala oleh jarak, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung. Kalau yang dari luar kota saya kira sudah datang terlebih dahulu karena sudah menschedulkan waktu-waktunya. Acara ini sebenarnya dasar tujuannya adalah dua hal saja. Pertama, berkenaan dengan silaturahim kita yang sempat banyak terputus. Adik kelas tidak sempat mengenal kakak kelas dan kakak kelas pun tidak mengenal adik kelas. Sehingga kalau bertemu di jalan, paplasan di jalan itu tidak saling mengenal padahal satu alma mater. Mudah-mudahan dengan wasilah silaturahim ini kita bisa saling mengenal. Kita tidak hanya mengenal 1-2 angkatan, tapi kita mengenal sebagai satu kesatuan, yaitu keluarga besar alumni Pondok Pesantren An-Najah Bekasi. Yang kedua, tujuan berkaitan dengan acara ini adalah bagaimana kita sebagai alumni An-Najah untuk bisa melakukan partisipasi aktif keluar dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Saya kira sudah waktunya kita melakukan partisipasi aktif itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan partisipasi aktif itu sedangkan kita tidak mempunyai satu buah wadah yang menaungi kita bersama. Karena itu kita mesti memikirkan itu agar dorongan-dorongan positif keluar itu bisa kita berikan sebagai alumni An-Najah. Ya, aplaus, tepuk tangan. Di antara banyak itu mungkin kita pernah merenungkan selama 6 tahun. Kalau dulu
penceramanya Ustadz Mustafa kalau lagi khutbatul ars itu berbicara tentang panca jiwa. Nilai-nilai itu yang saya kira kita tidak bisa lepas. Ukhuwah Islamiyah, kebebasan dan lain sebagainya, itu yang kita emban di luar. Bagaimana cara kita mengejawantahkan nilai-nilai yang diajarkan oleh pondok pesantren keluar secara kolektif. Kalau secara individual saya kira kita semua melakukan pengabdian, tapi langkah-langkah kolektif kita sebagai alumni pondok pesantren An-Najah itu yang mesti kita susun bersama. Saya kira itu yang menjadi pokok daripada diadakannya kegiatan ini. Mudah-mudahan silaturahim kita bisa merekatkan yang jauh dan bisa lebih menempelkan yang dekat. Itu dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf dan saya persilahkan kepada Kak Dina untuk memberikan penyampaian berkaitan dengan keuangan dari kegiatan ini. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, khususon Kiai Haji Mahrus Amin. Alhamdulillah, kurang lebih 3 minggu saya bertugas sebagai bendahara yang setiap hari harus melaporkan pemasukan keuangan infak dari teman-teman, dan akhirnya terselenggara acara pada hari ini karena keikhlasan dari donasi infak teman-teman sekalian. Jazakumullah khairan katsiran atas donasi infaknya silaturahmi akbar temu kangen dan napak tilas Ahad 25 November 2018. Angkatan 1 Rp4.900.000, angkatan 2 5 juta, ulang. Salah ya, dari angkatan 1. Maaf, angkatan 1, Kak Mufti. Angkatan 1 Rp5.200.000. Angkatan 2 Rp4.900.000. Angkatan 3 saya sendiri Rp6 juta. Angkatan 4 Rp2.500.000. Angkatan 5 Rp3.650.000. Angkatan 6 Rp4.650.000. Angkatan 7 Rp2.500.000. Angkatan 8 Rp1.500.000. Angkatan 9 Rp1.700.000. Angkatan 10 Rp1.405.000. Angkatan 11 Rp1.100.000. Angkatan 12 Rp1.700.000. Angkatan 13 Rp950.000. Angkatan 14 Rp1.650.000. Angkatan 15 kemungkinan masih mau dikumpulkan hari ini, mudah-mudahan sampai saat ini Rp100.000. Angkatan 16 belum masuk ke kas panitia, mudah-mudahan hari ini kita doakan ada angkatan 16. Angkatan 17 Rp1.050.000. Angkatan 18 Rp850.000. Angkatan 19 Rp250.000. Angkatan 20 Rp800.000. Kita total. Jumlah infak pertanggal 25 November 2018 pukul 10 pagi, total jumlah Rp41.955.000. Alhamdulillah, semoga berkah untuk kita semua. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup saya ingin mimpin yel dulu yang dulu biasa kita sampaikan kalau lagi muhadharah ya. Takbir AN. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Sekali lagi kurang kompak. Takbir AN. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita lakukan hari ini pada waktunya, terutama saya sebagai generasi tua yang dilanjutkan oleh generasi muda, dan generasi muda inilah yang sekarang hadir pada pertemuan ini yang akan melanjutkan perjuangan apa yang telah dilakukan pada masa-masa generasi muda. Untuk itu lebih jelasnya diwakili dalam kesambutan ini Ustadz Agus Abdul Ghafur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mohon maaf, saya ditugaskan Ayahanda Dr. Andes Haji Ma'ruf Amin. Jadi izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan pemikiran beliau, ide-ide beliau, wabil khusus yang pernah kita rasakan. Pertama, beliau adalah seorang pejuang. Sejak usia SD kelas 5 itu sudah ikut berjuang dengan ayah dan bundanya. Ayahanda beliau itu bernama Bapak Casim, seorang pahlawan veteran kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ibunya adalah Ibunda Hajah Jamilah. Ketika agresi militer juga beberapa kawasan di Jawa Barat dikuasai oleh Belanda, wabil khusus di Losari, ayahanda dan adik-adiknya itu ikut mengungsi dari Losari, sekarang pesantren Kalimukti An-Najah, Madinatul Najah Kalimukti, yang ada Ustadz Salim di sana. Itu ada sebuah, di absen dulu Ustadz Salim hadir ya, ada sebuah rumah kelahiran ayahanda. Beliau ikut mengungsi ke daerah Ciledug, itu daerah Ajimut ya ayah ya, Manengteng ya. Jadi adik-adiknya dipikul, kemudian beliau juga ikut terus ke gunung karena di rumahnya dikepung oleh Belanda. Bapak Casim itu pernah tertawan dan esok paginya akan dieksekusi, akan ditembak. Tetapi karena ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk menghilang, ada satu lubang kecil saja, itu Bapak Casim bisa lolos dan bisa menyeberangi sungai Cisanggarung. Ini sejarah ini diceritakan oleh beliau. Nah, oleh karena itu sejak tamat SD beliau pergi ke Gontor bersama beberapa temannya dari Losari menuntut ilmu di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo selama 6 tahun. Sekarang yang masih ada periode beliau tinggal beberapa saja, termasuk salah satunya adalah pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi yang dalam keadaan sakit, itu satu angkatan dengan beliau. Kemudian setelah menamatkan pendidikannya di Darussalam Gontor, beliau hijrah ke Jakarta dan pada usia 20 tahun memimpin Darun Najah Ulu Jami Jakarta, yang mana itu adalah amanat dari Yayasan Kesejahteraan Masyarakat YKMI. Di Darun Najah pertama tahun 74, tempat belajarnya, mohon maaf, mana tadi yang sebut Mabna Seng tadi, mana yang sebut tadi itu? Halo.
Mana yang nyebut Mabda Seng tadi mana? Ah, ini dia. Mabda Seng itu jauh lebih elit daripada hanya kandang kambing yang digunakan untuk kalau paginya itu untuk belajar santri 3 orang pertama, untuk sore dan malam harinya untuk kambing. Santri pertamanya ada dari Kalimantan, kemudian ada dari Perigi dan sebagainya. Kemudian Ayah Mahrus terus mengembangkan Darun Najah sampai pada puncak kejayaannya. Suatu hari Ayah Mahrus menjadi tim official MHQ Musabaqah Hifdzul Quran di Saudi Arabia dan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah beliau sholat 2 rakaat dan berdoa. Salah satu doanya adalah, ya Allah, anugerahkanlah kemampuan dan kekuatan untuk membangun 1000 pesantren di Indonesia, sebagaimana kemampuan dan kekuatan yang Allah berikan kepada Iskandar Zulkarnain. Akhirnya ide-ide Ayah Mahrus ini berkembang dan pertama kali adalah An-Najah Kalimukti di rumah kelahiran beliau dirikan tahun 88. Kemudian An-Najah Bekasi pada tahun 89. Ibaratnya Darun Najah adalah sebuah sayap dan An-Najah adalah sayap berikutnya. Beliau ingin terbang melalui dunia untuk membawa risalah Islamiyah sebagaimana nanti cita-cita beliau ada di dalam Mars Darun Najah atau Mars An-Najah. Hadirin dan hadirat, namun ketika beliau ada di Kalimantan, ada seorang ulama yang memberikan masukan, hendaknya namanya jangan An-Najah tetapi dalam bentuk mudhof dan mudhof ilaih. Fahimtum mudhof wa mudhof ilaih? Hatli mithalan min mudhof wa mudhof ilaih. Man yastati'? Babul fasli aina mudhof bab wa aina mudhof ilaih. An-Najah itu hendaknya dijadikan bentuk mudhof dan mudhof ilaih, maka Ayah Mahrus memberikan nama Madinatun Najah. An-Najah atau Madinatun Najah adalah sayap baru dengan lambang Kubah Madinah, sedangkan Darun Najah dengan lambangnya adalah Ka'bah. Nah, akhirnya terus dari Darun Najah dan Madinatun Najah alhamdulillah terus berkembang dan alhamdulillah cita-cita 1000 pesantren saya kira bukan suatu yang mustahil, karena dari Sabang sampai Merauke ada pesantren-pesantren yang dilahirkan dan dirintis dan dibina oleh ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Mahrus Amin. Allahu Akbar. Ini jejak perjuangannya. Adapun pegangan dalam keseharian beliau, yang mohon maaf saya hanya menyampaikan ini bukan apa-apa. Beliau sekarang dalam usia 78 tahun, sering mengatakan sudah uzur. Jadi kami berusaha untuk menyampaikan apa-apa yang pernah beliau sampaikan. Pertama, kita ini harus jud itu artinya dermawan. Maka konsep Darun Najah 10 yang iuran, 1 yang bisa diangkat, termasuk di An-Najah Bekasi juga demikian. Maka alhamdulillah dengan jud kedermawanannya ini beliau mampu mengemban dan mendirikan pesantren di mana-mana. Yang pertama jud. Yang kedua, ini tolong kepada anak-anakku alumni, kapan saja apabila ada tamu yang datang maka tidak boleh ditolak. Jam 1 datang pun beliau, kalau ada hajat pada beliau bukakan pintu. Jadi itu ajarannya. Yang pertama jud, kedermawanan. Yang kedua tidak pernah menolak tamu. Kemudian filsafahnya yang beliau selalu ajarkan adalah filsafah pohon pisang. Walaupun pisang itu sudah diambil buahnya, namun dia akan timbul tunas-tunas baru, tidak pernah akan habisnya. Oleh karena itu
harapan dari Ayahanda Dr. Haji Ma'ruf Amin, semua lembaga pendidikan yang beliau rintis dan dirikan hendaknya mengusung adalah pendidikan yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin umat dan bangsa yang mampu menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, karena negara ini yang harus kita cintai. Kita hidup di Indonesia, kita sholat di Indonesia, kita berjuang di Indonesia, maka kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Oleh karena itulah kita menyanyikan Indonesia Raya, dan himne Allah Pondoku adalah ajaran Gontor dan ajaran beliau. Mengapa Indonesia Raya? Tidak mudah kita menyanyikan Indonesia Raya, harus melalui 350 tahun, dan beliau adalah pejuang, dan beliau merasakan bagaimana dikejar-kejar oleh Belanda, ya. Bukan isapan jempol, betul-betul berjuang. Mengapa himne Oh Pondoku? Antum semuanya pernah merasakan hadza kitabun alaysa kadzalik, ma hadza, ma hadhihi, ma dzalika, ma tilka, man ana, man anta. Semua itu ada dalam kitab Durusul Lughah karangan Kiai Haji Imam Zarkashi dan Kiai Haji Imam Subani yang mengajarkan himne Oh Pondoku. Maka jangan pernah luntur Indonesia Raya dan himne Oh Pondoku, lebih-lebih Mars An-Najah di dalam sanubari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.